yang melengkung-melengkung seperti proses sabdo tapi agak panjang itu juga mengeluarkan sambung rasa juga. Tapi itu bukan sambung rasa sebenarnya. Itu bambu ciri dari guratan. Nah, di situ itu tidak ada bulu perindunya, tapi yang ada batu kristal atau air yang sudah mengkristal di dalam bambu. Kadang dipotong itu kan ada itu kayak kristal itu. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulurku semua dengan channel Bambu Angker. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, dan tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan khususnya untuk para pecinta bambu unik dan para pembulang-pembulang bambu unik di seluruh Nusantara. Oke sedulur, pada kesempatan kali ini saya masih bersama dengan Mbah Warno. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan pada beliau tentang hal-hal dalam pembulangan. Mungkin ini mewakili dari pertanyaan sedulur semua para pembulang pemula mungkin ya. Termasuk saya sebenarnya ya bolang tapi cuma kadang-kadang. Niki ngeten Mbah. Untuk tema kali ini saya ingin bertanya mengenai ciri-ciri bambu yang mungkin sulit dikenali kalau nggak tahu ciri-cirinya tertentu gitu. Untuk yang mau saya tanyakan ini tentang bambu bulu perindu, Mbak. Bulu perindu kan di dalam, Iya. kan tertutup itunya. Itu untuk mengetahui bahwa bambu itu ada bulu perindunya itu gimana, Mbak? Oh, iya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, sedulur-sedulurku senusantara. Alhamdulillah kali ini dari admin Bambu Wengker ini mewakili dari pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara, khususnya para teman-teman pembolang yang baru belajar dan di situ belum memahami tentang bambu yang di dalamnya ada bulu perindunya. Terkadang dia nggak tahu, setelah dipotong baru ketahuan, wah ternyata ada bulu perindunya. Nah, Ikut kepotong, ini ikut kan sayang. kepotong. Nah, akhirnya kan disayangkan. Ini memang sudah sering dilakukan oleh teman-teman pembolang baru Kang, memang Kang. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya berbagi wawasan sama teman-teman pembolang-pembolang baru. Kalau pembolang lama yang jelas sudah paham, tapi ini saya mau berbagi pada teman-teman pembolang baru supaya dalam pencarian bambu ini tidak menjadi sia-sia, terutama bisa hati-hati dalam menilai atau melihat dari sisi bambu, karakter bambu tersebut, apakah bambu tersebut ini memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri di dalamnya ada bulu perindunya atau tidak. Nah, kan gitu. Soalnya gini, Kang. Sebenarnya setiap bambu itu ada bulu perindunya. Nah, bambu ori juga ada, bambu apus juga ada, bambu petung. Intinya semua bambu itu pasti ada bulu perindunya. Itu maksudnya pasti ada. Cuma kan memang sulit ditemukan itu. Terus gini, untuk memahami ciri-ciri dari bambu tersebut, apakah di dalam bambu tersebut itu ada bulu perindunya atau tidak? Nah, itu pertama yang dilihat itu adalah dari ruas, Kang. Ruas. Nah, itu pertama. Maksudnya ruas itu misalkan di bawahnya itu ada trirasa. Ruasnya itu 3 yang dekat-dekat itu. Ya, 1. Terus naik, terus di atasnya lagi ada ruasnya ini tumpang sari. Nah,
terus naik lagi, tumpang sari lagi. Itu ciri-ciri yang pertama. Itu melihat dari ruas. Ruas. Dan apabila sudah menemukan ciri-ciri dari bambu tersebut, ruasnya itu double, itu pasti di dalamnya ada bulu perindunya. Entah itu bambu apus, bambu ori, atau bambu apa saja. Kalau sudah ruasnya ini double, pasti di dalamnya ada bulu perindunya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah, contohnya ini Kang. Nah inilah, wis ini aja. Nah, ini kan bawahnya kan ada, ini bawah. Nah, terus ini trirasa. Ya. Nah, ya toh, ini trirasa. Terus atasnya ini biasa. Biasa. Ini sudah lain lagi, nanti akan saya kasih tahu. Nah, soalnya di bambu satunya. Nah, ini ada bulu perindunya. Nah, ini. Makanya ini nanti akan saya kasih tahu ciri-ciri dari bambu yang ada bulu perindunya. Jadi yang paling mudah pertama yaitu ini ruasnya ini 3 atau 2 tumpang sari, atasnya juga tumpang sari, misalkan sap 2 atau sap 3, itu pasti di dalamnya ada bulu perindunya, itu pasti. Itu karena di dalam tumpang sari itu pasti menumbuhkan sambung rasa. Ya, sebenarnya ciri-ciri dari bambu bulu perindu tersebut itu adalah kuncinya di sambung rasa. Nah, gitu loh Kang. Nah, ini ciri-ciri yang pertama ya. Terus yang kedua, nah ini. Nah, ini loh Kang. Ciri-ciri dari bambu yang ada bulu perindunya, walaupun ini nggak ada tumpang sarinya ini Kang, nggak ada. Ini biasa. Satu ruas. Tapi ini yang utama. Nah, ini Kang yang namanya sambung rasa. Nah, seperti guratan. Nah, ini seperti alur dari bawah sampai atas. Terus ini juga ada dari bawah sampai atas. Seperti gurat-guratan ini. Nah, kalau bambu apus yang ada alurnya seperti ini, itu pasti ada bulu perindunya. Nah, makanya kalau memotong itu harus hati-hati. Minimal dipotong sedikit di sedikit terus dilihat dulu sedikit apakah ada atau tidak. Nah, setelah itu baru kalau ada baru dilihat ininya, alurnya ini, alur sambung rasonya ini sampai di mana panjangnya. Kalau sudah nggak ada, misalkan bawahnya masih ada, terus bawahnya sudah nggak ada, berarti ya cuma sampai di situ. Nah, itu baru dipotong. Nah, itu ciri-ciri dari bambu bulu perindu yang bambu yang ada bulu perindunya. Jadi pertama itu lewat guratan dari apa itu lewat rosnya double itu pasti ada. Kalau yang nggak ada rosnya double yang biasa itu lewatnya lewat alur sambung rasa. Nah, ini ciri-ciri dari bambu bulu perindu. Soalnya gini Kang, biasanya itu kalau teman-teman pembolang baru itu kan ada langsung dipotong. Setelah dipotong misalkan ini unik, misalkan ini unik. Butuhnya langsung dipotong di bawah jebret. Nggak taunya di situ ada bulu perindunya. Tapi ada juga bambu itu yang seperti ada guratan ruas sambung rasonya, tapi juga tidak ada bulu perindunya, itu juga ada Kang. Nah, itu biasanya itu bambunya itu pendek-pendek Kang ruasnya Kang. Ruasnya pendek-pendek. Pendek-pendek seperti melekuk gitu loh Kang. Nah, seperti anu lah, apa itu? Seperti mau jadi bambu sabdo, tapi panjang masihan. Tapi agak panjang. Agak panjang. Nah, itu seperti ada alurnya Kang. Tapi itu di dalamnya nggak ada bulu perindunya. Nah, itu nggak ada. Tapi kelebihan dari bambu tersebut, walaupun tidak ada bulu perindunya, itu di dalam bambu tersebut itu pasti ada mustika airnya. Nah, itu loh Kang, yang kristal, batu kristal, air, nah itu pasti ada di dalamnya. Air yang mengkristal. Air yang mengkristal, nah itu pasti ada. Kalau yang ruasnya ini pendek-pendek itu seperti melenduk-melenduk itu loh Kang. Nah, itu.
Itu kelebihannya di situ. Jadi jelas toh? Nggih. Nah, jadi pertama, ciri-ciri dari bambu yang ada bulu perindunya seperti ini. Ya, tolong pegang. Seperti ini, ruas ini tiga ruas atau tumpang sari. Ya. Terus di sini juga tumpang sari, di sini juga tumpang sari. Itu kalau dilihat itu pasti ada bulu perindunya. Itu satu. Ini entah itu bambu ori atau bambu apus itu. Tapi yang banyak itu bambu apus, Kang. Bulu perindu itu, Kang. Ini ciri-ciri yang pertama, bambu yang ada bulu perindunya. Terus yang kedua, ini ruasnya ini normal semua, tapi di dalam tabung ini memiliki alur sambung rasa yang kuat. Nah, seperti ini. Jadi seperti apa itu guratan lurus naik ke atas. Ini biasanya itu 1 atau 2 atau 3 bahkan, Kang. Kalau guratannya ini itu sudah banyak, itu biasanya isinya banyak, Kang. Bulu perindunya, Kang. Nah, jadi tergantung dari ini guratan sambung rosonya. Semakin banyak sambung rosonya, bulu perindunya juga akan semakin banyak. Kalau masih satu galer itu biasanya isinya cuma 1 atau 2 bulu perindu. Nah, ini yang kedua, ya. Terus yang ketiga itu tadi bukan bulu perindu, bambu yang melengkung-melengkung seperti proses sabdo tapi agak panjang, itu juga mengeluarkan sambung rasa juga. Tapi itu bukan sambung rasa sebenarnya. Itu bambu ciri dari guratan. Nah, di situ itu tidak ada bulu perindunya, tapi yang ada batu kristal atau air yang sudah mengkristal di dalam bambu. Kadang dipotong itu kan ada itu kayak kristal itu. Nah, itu itu bedanya bambu yang ada bulu perindunya juga bambu yang ada kristal airnya di dalam bambu. Nah, itu, Kang. Terus kalau yang ada mustikanya, Kang. Nah, ini malah menarik, Kang, ini, Kang. Kalau ada mustikanya itu biasanya, Kang, itu ada lubang kecil. Nah, lubang kecil itu biasanya itu di atasnya ros ini, Kang. Ros ini ada lubang kecil. Lubang kecil. Lah itu aneh, Kang. Itu keanehan dari lubang tersebut itu biasanya itu kelelawar, Kang. Anak kelelawar masuk. Anak kelelawar, nah, itu masuk ke situ, nggak tahu padahal itu kan kecil. Sebenarnya kan nggak bisa masuk itu, nggak ada. Akhirnya lubang ini kecil, tapi setelah ditebang atau digeraji, ternyata di dalamnya ada anak kelelawar. Nah, terus kadang ada katak itu, kadang ada ular di dalam. Terus kadang ada binatang-binatang yang lain. Itu sebenarnya itu masih proses, Kang. Masih proses, ya, dalam pertapaan. Maksudnya proses sebelum menjadi mustika. Ya. Itu. Jadi lewat proses itu aslinya pertapa itu, Kang. Cuma sebelum dia pertapa di situ akhirnya karena diambil, ya, akhirnya itu enggak jadi. Nah, itu enggak jadi itu. Makanya kadang kalau di bambu lobang terus digini-gini kan kok klotak-klotak, kok seperti batu. Ya, itu sebenarnya prosesnya seperti itu, Kang. Nah, itu lama nggak diambil akhirnya dia mulai mengkristal. Akhirnya kadang menjadi batu, itu mengeras istilahnya itu, Kang. Seperti batara karang itu, mengeras itu. Seperti itu. Itu satu. Tapi kalau ada, saya soalnya pernah, Kang. Saya itu pernah memotong bambu apus, itu lubangnya kecil, Kang. Alah kecil pokoknya. Jagung itu nggak bisa masuk, Kang. Mungkin sak kacang hijau.
Nah, itu waktu itu saya di Danyangan Desa Ngampel, Kang. Itu. Nah, itu setelah saya potong, jebret saya jatuhkan bambunya, terus di situ saya potong lagi, itu keluar darah, Kang. Itu keluar darah bambu itu, Kang. Saya potong gratek, geraji saya itu banyak darahnya, Kang. Saya kaget waktu itu. Loh, darah, geraji saya kok banyak darah. Nah, iya. Nah, akhirnya setelah saya potong bawahnya, saya lihat ternyata yaitu di dalamnya bambu ini ada kelelawar. Terus masuknya itu loh dari mana? Loh, kan aneh gitu loh, Kang. Nah, itulah yang saya ceritakan. Berarti lewat pengalaman saya seperti itu bahwa di dalam proses bambu itu ada sesuatu yang menghuni dan akhirnya itu akan menjadikan suatu hal yang mistik-mistik penghuni di dalam bambu tersebut. Nah, hasilnya gitu, Kang. Iya. Itu nyata itu, Kang. Itu. Saya sampai kaget waktu itu, Kang. Darah kok banyak darahnya, Kang. Graji gratak ternyata ya itu kelelawarnya itu kena graji itu. Gitu. Nah, ini sedikit penjelasan Bulu perindu ini gimana, Mbak? Cara itunya, Mbak. gimana. Prosesnya bulu perindu ini. Nah, ini tadi prosesnya itu lewat ini, alur ini. Alur itu. Iya, lewat alur ini. Inilah keajaiban atau kelebihan dari kekuasaan Allah. Tidak bisa diceritakan. Tidak ya? bisa diceritakan. Ini wallah alam, Kang. Prosesnya ini sudah nggak bisa diceritakan prosesnya. Itu loh. Wong dari ruas ini Iya. kok sampai ruas ini kok bisa Nembus. lah nembusnya ini enggak, Kang. Hmm. Tapi seperti gini loh, Kang. Istilahnya itu ini langit ya. Iya. Langit ruas. Tek gini, terus ini kok bisa menjalar, terus ini tek nancep lagi gitu loh, Iya. Kang. Terus di bawahnya pun sama, ini nancep, ini nancep lagi. Loh, kalau bambu yang lain kan combong terus langsung masuk. Iya. Nah, ini kan enggak, ini kan keras seperti senar. Iya. Nah, ini loh, anehnya kan ini. Nah, ini wallah alam. Tapi kalau saya amati bambu-bambu bulu perindu tersebut itu adalah hasil proses dari ini samping-sampingnya ini, Kang. Nah, ini samping ini. Memang ini sudah rahasia Allah. Tapi saya sendiri gimana ya? Istilahnya itu di sini ada serat-seratnya akhirnya mengelupas. Mengelupas akhirnya menjadi seperti bulu perindu ini di dalamnya itu. Karena ini apa? Sudah kelihatan. Jadi lewat guratan-guratan dari sambung rosok ini akhirnya ini bisa lepas ngelontok gitu loh, Kang. Istilahnya ngelontok gitu kan. Misalkan gini, ini misalkan ini ya bibir tabung. Lah ini tek ini tuh ngelupas gini loh, Kang. Plek. Nah, akhirnya menjadi guratan. Nah, dengan proses pertumbuhan ini akhirnya ini akan lepas ini akhirnya akan menjadi kehidupan tersendiri. Ini kalau dilihat dari prosesnya ini. Lah ini kan di sini kan bolong-bolong. Ya ini apa? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kira-kira gitu, Kang. Sudah jelas ya? Nah, itulah tadi dulurku semua penjelasan Mbah Warno mengenai ciri-ciri bambu yang ada bulu perindunya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah kita melihat dari ruasnya yang berdekatan, bisa triroso atau tumpang sari yang bersap-sap. Untuk yang kedua, bambu yang ada bulu perindunya adalah bambu yang memiliki sambung roso atau guratan-guratan dalam bambu tersebut. Dan guratan ini adalah guratan alami. Seperti apa ya? Lipatan, seperti melipat. Masuk ke dalam gitu loh, Lur. Dan ini alami bukan karena luka atau gimana. Jadi alam, hasil dari alam guratannya. Terus yang ketiga itu ada alur sambung roso tapi bambunya itu seperti bambu sabdo tapi masih berjauh, ruasnya itu jauh. Di situ tidak ada bulu perindu tapi di dalamnya biasanya ada mustikanya.
seperti yang diceritakan pengalaman Mbak Warna tadi, bahwa ada kelelawar yang pernah dipotong tadi. Mungkin itu dulur yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bisa memberikan kemantapan atau wawasan bagi sedulur-sedulur semua, terutama bagi pembolang bambu unik yang pemula. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sekian dari kami. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.